Ada Arab di Alkitab. Alkitab tidak mencatat secara jelas silsilah orang Arab, sehingga para ahli memiliki 4 rujukan, yakni 1. Keturunan Yoktan anak Eber, 2. Keturunan Abraham melalui Keturah, 3. Keturunan Ismail, 4. Keturunan Kush anak Ham. Alkitab mencatat nama anak-anak Ismail. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misyam, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Keturunan Ismail juga mendapat tanah, yakni dari Hawilah sampai ke Syur. Alkitab menyebut Ismail tinggal di gurun dan bekerja sebagai pemanah. Alkitab menyebut keturunan Ismail sebagai orang Ismail. Alkitab tidak menyebut keturunan Ismail sebagai orang Arab. Contoh, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada kafilah orang Ismail. Saudara perempuan Daud, Abigail, menikah dengan orang Ismail bernama Yeter. Hakim-Hakim 8 ayat 24 menulis, ciri orang Ismail adalah beranting-anting emas. Klaim Arab adalah keturunan Nebayot anak Ismail bermula dari tulisan sejarawan Yahudi Flavius Josephus yang hidup di masa Romawi berkuasa. Josephus hidup di masa Nabatean dikenal sebagai Arabia Petra, provinsi di bawah kekaisaran Romawi. Rujukan lain menyebut Nabatean adalah keturunan Esau yang menikah dengan anak Ismail Basmat. Nabatean yang membangun peradaban di Petra, Yordania sekarang, awalnya mengusir penduduk Edom, keturunan Esau pada tahun 4 sebelum Masehi. Alkitab menulis identitas Arab selalu dengan sebutan Arab. Contohnya, pada masa kerajaan Israel. Raja-raja Arab sangat hormat pada Raja Israel Salomo. Raja-raja Arab dan para bupati di negeri Arab memberikan emas dan perak untuk Raja Salomo. Dalam 1 tahun, emas yang diberikan seberat 666 talenta. 1 talenta sama dengan 34 kilogram. Saat kerajaan Israel pecah menjadi Israel dan Yehuda, Raja Yehuda Yosafat masih berhubungan baik dengan orang Arab. Orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Masa Raja Usia, orang Arab disebut tinggal di wilayah Gur Baal atau Gunung Baal, yang kemudian dikenal sebagai Bostra. Arab tinggal di sini sebelum Petra menjadi Nabatean. Namun di masa Raja Yoram, orang Filistin dan Arab yang tinggal dekat Ethiopia menyerang Raja Yoram, menjarah harta Yoram dan menawan istri serta anak-anak Yoram, kecuali yang bungsu. Di kitab Nehemia muncul nama Geshem, orang Arab yang menentang pembangunan tembok Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia. Nabi Yesaya mengucapkan ucapan ilahi terhadap Arabia dengan merujuk kafilah Dedan, penduduk Tema, dan pemanah Kedar. Dedan sekarang berada di wilayah Arab Saudi, yakni Al-Ula, yang sedang dipromosikan sebagai tujuan turis oleh kerajaan Arab Saudi. Tema kemudian menjadi kota komunitas Yahudi bersama Khaybar dan Yatrib atau dikenal sekarang sebagai Madinah. Kedar menurut Yeremia 49 ayat 28 dikalahkan oleh Raja Babilonia Nebukadnezar. Masih tentang Kedar, menurut sejarah di luar Alkitab, pada tahun 900 sebelum Masehi, Kedar menjadi kerajaan. Ibu kotanya Adumatu, sekarang dikenal sebagai Dumat al-Jandal. Berdasarkan temuan arkeologi di Tel El Maskutah dekat Mesir, ditemukan mangkok perak bertuliskan nama Geshem ben Shar
Raja Kedar. Di masa Romawi tahun 106 Masehi, Kedar menjadi bagian dari Arabia Petra, menyatu dengan Nabatean. Tahun 633 Masehi, Khalid Ibnu Al-Walid menduduki bekas ibu kota Kedar, sehingga orang Kedar bisa jadi kini hampir tidak ada lagi. Wilayah Kedar kini masuk menjadi Arab Saudi. Tahun 85 sebelum Masehi, bahasa yang digunakan Nabatean adalah Yunani. Di masa itu masyarakat terpelajar di Timur Tengah menggunakan bahasa Yunani dan Latin. Naskah Arab dipercaya lahir di Nabatean. Prasasti Asantur ini ditemukan di Petra, bertuliskan informasi bangunan untuk Raja Nabatean Aretas IV pada Februari 10 Masehi. Beberapa ahli mengatakan naskah Arab berasal dari Al-Hirah di Mesopotamia atau dari Himyar. Nabi Yeremia juga menyebut Arab dalam Yeremia 3 ayat 2, yakni dalam kalimat seperti seorang Arab di padang gurun. Dalam Yeremia 25 ayat 24, Tuhan menumpahkan piala amarah kepada bangsa-bangsa, termasuk Dedan, Tema, dan semua raja Arab yang tinggal di padang gurun. Kedar menurut Yeremia 49 ayat 28 dikalahkan oleh Raja Babilonia Nebukadnezar. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Arab disebut pada hari Pentakosta, ketika murid-murid mendapat Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa Arab. Orang-orang Yahudi berbahasa Arab yang datang ke Yerusalem waktu itu diperkirakan berasal dari Nabatean. Bukti arkeologi menunjukkan kehadiran komunitas Yahudi di Nabatean. Rasul Paulus setelah pengalaman rohani saat menuju Damsyik atau Damaskus, pergi ke tanah Arab. Fakta Israel meyakini tanah Arab yang dimaksud Paulus adalah Nabatean. Sebab pada 2 Korintus 11 dikatakan, Paulus mengaku wali negeri Aretas akan menangkap Paulus yang saat itu berada di Damaskus. Namun Aretas gagal karena Paulus disembunyikan dalam keranjang dan diturunkan keluar tembok kota. Aretas yang dimaksud Paulus adalah Aretas keempat. Prasasti yang menceritakan tentang kisah Paulus dan Raja Aretas IV kini disimpan dalam Museum Vatikan. Meski tidak ditulis dalam Alkitab, 3 orang Majus yang datang membawa persembahan untuk Yesus Kristus, salah satunya adalah Raja Arabia. Dalam buku sejarah abad ke-8 Masehi berjudul Excerpta Latina Barbari. Ketiga orang Majus itu adalah Baltasar atau Bitisarea Raja Arabia, Melchior Raja Persia, dan Gataspa Raja India. Dari video ini kita pun bisa mengetahui sejarah Arab dari buku sejarah bangsa Israel Alkitab. Sebab dalam Alkitab ada info tentang orang Arab, wilayah Arab, dan juga bahasa Arab. Salam damai dari Fakta Israel.